Bismillahirrahmanirrahim. Limardatillahi subhanahu wa ta'ala wa hidayatihi wa inayatihi wa taufiqihi summa ila hadratin nabiyyil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ahli baitihi ajma'in. ثم إلى جميع مشايخنا وأساتذتنا ومرشدنا ثم خصوصا لمؤلف هذا الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام نفعنا بعلومه في الدارين آمين. ثم قال اللهم هداية للصواب يا رب العالمين. Kajian kita malam ini masih melanjutkan kajian fikih terkait dengan yang membatalkan sholat. Termasuk yang membatalkan sholat adalah wa kadzalikal ikhlalu bi ahadis syurutil jamaah. Demikian juga termasuk yang membatalkan sholat al-ikhlal, terjadi cedera dengan salah satu syarat-syarat daripada sholat berjemaah. Jadi pada sholat berjemaah itu ada beberapa syarat. Di antaranya taqaddum ala imami aw ta'khud anhu bi ruknaini fi'laini biduni uzrin. Mendului imam atau tertinggal dari imam dua rukun fi'il, dua rukun perbuatan tanpa uzur. Ini batal sholat. Mendului imam dua rukun perbuatan. Seperti misalnya imam masih sedang baca Fatihah, dia udah rukuk. Habis itu imam masih tetap berdiri, dia udah i'tidal. Berarti dia mendului imam satu rukun perbuatan, rukuk. Rukuk diduluinya. Imam masih berdiri juga, sujud dia, batal sholat. Karena mendahului imam dua rukun perbuatan. Mana itu? Rukuk dan i'tidal. Nah, ini batal ini. Sholatnya si makmum yang mendahului imam dua rukun perbuatan ini batal. Karena rukun sholat itu kan dibagi tiga. Ada rukun qalbi seperti niat dalam hati. Ada rukun qauli, bacaan seperti takbiratul ihram, membaca Fatihah, membaca tahiyat akhir, membaca salawat kepada Nabi setelah tahiyat akhir, salam yang pertama. Nah, ini rukun qauli namanya. Rukun tapi dia bacaan. Selebihnya rukun fi'li, rukun perbuatan. Seperti berdiri pada sholat fardu bagi yang mampu, rukuk, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, duduk tasyahud akhir dan tawabi'nya, salawat sampai kepada salam. Ini namanya rukun fi'li, rukun perbuatan. Jadi kalau imam oleh si makmum didahuluilah dua rukun fi'il, dua rukun perbuatan, batal salatnya si makmum. Apa contoh? Macam tadi, imam masih berdiri, makmum sudah rukuk. Imam masih berdiri, makmumnya i'tidal. Berarti yang didului satu baru. Apa itu?
rukuk. Imam masih berdiri, sujud dia. Begitu dia meninggalkan i'tidal, cenderung kepada sujud, walaupun belum sampai ke sujud, semata-mata berpindah dari i'tidal mau ke sujud, sudah ditinggalkannya lah si i'tidal, sudah turun dia, berarti ketinggalan 2 rukun. Mendahului 2 rukun perbuatan. Apa yang didahuluinya? 1 rukuk, 1 i'tidal. Batal sholatnya si makmum. Sholat makmum batal. Tapi kalau baru 1 rukun aja yang didului, tidak batal, tinggal lagi makruh. Akibatnya fadilah sholat berjamaah di tentang mana yang diduluinya itu hilang pahalanya. Pahala jamaahnya ya, yang tentang didului. Karena yang didului rukuk, ya tentang rukuk itu aja. Ya, jangankan mendahului, menyamai pun nggak boleh, makruh. Sebentar. Allahu Akbar. Bukan makmumnya duluan rukuk, imam nyusul. Serentak, imam sama makmumnya serentak rukuknya. Allahu Akbar. Ini pun membatalkan, bukan membatalkan sholat, membatalkan pahala jamaah di tentang yang disamai ini, yakni tentang rukuk. Jadi pahala berjamaah di rukuk hapus. Bukan semua ya. Ketika i'tidal enggak, imamnya dulu, makmumnya baru ngikut. Tentang ini dapat ya, pahala jamaahnya dapat. Jadi tentang mana yang didului atau yang disamai, tentang itu pahala jamaahnya si makmum hilang. Sholatnya nggak batal, pahalanya yang hilang. Tidak semua, tentang mana yang didului atau disamai. Yang nggak didului, yang nggak disamai, artinya imam duluan, makmumnya nyusul. Tentang yang itu tetap dapat pahala jamaah. Makanya pahala jamaah itu kadang bisa belang-belang. Di ruku disamai, hilang pahala jamaahnya. Di i'tidal enggak, duluan imam baru makmum. Di sujud disamai, hilang lagi. Gitu-gitulah. Mana yang disamai hilang, mana yang imamnya duluan, makmumnya nyusul, itu dapat. Ini contohnya seperti ini malah di sholat isya, isya. Berhubung ini mengantisipasi di rakaat ketiga dan rakaat keempat. Si imam ini baca Al-Fatihahnya cepat. Jadi makanya pas dia sujud, dia udah kasih dia Allah Akbar. Cuma kan panjang kemarin takbirnya ke atas, tapi kita udah duluan di atas gitu. Jadi Al-Fatihahnya bisa terkejar lah ini. Dan kemudian rakaat keempat gitu juga. Apakah termasuk 2 rukun itu juga, teman? Iya. Oh enggak, kalau itu enggak. Maksudnya 2 rukun itu berturut-turut. Kalau ini enggak termasuk itu. Cuman pahala jamaahnya hilang. Di tentang mana yang didului. Walaupun enggak batal. Mau nanya apa Pak? Yang diancam, ada ancaman itu akan diganti dengan kepala himar itu? Salam duluan. Ya? Salam duluan. Salam Imam duluan. belum salam, dia udah salam. Jadi kepalanya nanti di hari kiamat diancam diganti kepala keledai. Makanya jangan salam duluan. Yang nggak boleh didului 2. Kalau ini batal terus. Didului atau disamai, ini batal sholat. Dibatal betul. Pintu masuk, pintu keluar. Pintu masuk sholat mana? Takbir, jangan disamai. Apalagi didului. Siap dulu imam. Allahu Akbar. Pasti barnya, baru kita Allahu Akbar. Seandainya barnya imam sama Allahnya bar imam serentak makmum.
Andai begitu, ini pun nggak sah. Pastikan selesai dulu sampai bar imam, baru kita memulai takbir. Allah. Kok gitu? Ya, hadisnya jelas. Idza kabbaro fakabbiru. Idza apabila, ini huruf syarat namanya. Kabbaro telah bertakbir dia. Itu kabbaro fi'il madhi, maka menerjemahkannya dengan bahasa telah. Berarti sudah dilakukan pekerjaan itu. Pekerjaan takbirnya udah siap. Nah, jadi apabila telah bertakbir, karena fi'il madhi, dia itu kata kerjanya kabbaro. Pelaku dari kata kerja itu fa'il namanya. Dia domirun mustatirun jawazan takdiruhu huwa. Ada huwa yang tersembunyi dalam kalimat kabbaro. Huwa itu siapa? Imam, karena satu orang. Apabila dia si imam telah selesai bertakbir, fa sebagai jawab idza. Idza huruf syarat, fa itu jawabnya. Fa maka kabbiru, bertakbirlah kamu. Itu perintah. Fi'il amar, perintah. Kabbiru pakai waw. Namanya waw itu waw jamak, menunjukkan bahwa yang diperintah pada kalimat kabbiru itu enggak satu orang, banyak. Nah, kalau banyak berarti makmum. Apabila imam telah selesai bertakbir, maka hai makmum, takbirlah kalian. Jadi itu antara idza sama fa itu satu huruf syarat, satu jawab syarat. Fa di situ di samping dia jawab syarat, dia juga berfaedah litartib. Fa litartib. Tartib itu apa? Setelah selesai imam bertakbir, baru setelah itu bertakbirlah kamu. Jadi selama imam belum selesai takbir, maka jangan dulu takbir, kan gitu. Lalu kalau takbir, ya nggak sah takbirnya. Dihukumkan imam selesai takbir apabila dia sudah sampai ke bar. Allahu Akbar, baru sampai namanya. Baru siap namanya, baru selesai. Baru si makmum mulai takbir. Jadi ini hadis menunjukkan bahwa antara imam dengan makmum di takbir harus setelah selesai imam takbir baru makmum takbir. Kalau enggak sah. Karena itu pintu masuk. Pintu masuk ke dalam sholat. Makanya kadang-kadang kan ada imam ini dia takbir. Allahu Akbar. Siap takbir. Macam ada yang kurang rasanya. Di niat tuh. Enggak niat fardu pula aku. Padahal sholat fardu wajib diniatkan fardunya. Allah lupa niatkan fardu. Udah siap takbir, itu niatnya sah enggak? Kalau enggak ada niat fardunya, enggak. Kalau niatnya enggak sah, sementara niat kan harus serentak dengan takbir. Niatnya diulang, tentu takbirnya wajib diulang. Kalau enggak diulang takbirnya, macam mana nyerentakkan niat fardunya itu dengan takbir? Takbir kan nggak boleh. Ya udahlah, niat fardunya belum ada. Ya udah sekarang aja lah fardu. Boleh. Setelah takbir, walah niat fardunya lupa. Udahlah sekarang aja fardu gitu. Bisa? Nggak bisa. Kenapa? Karena niat itu serentak dengan takbir. Jadi karena niatnya wajib diulang, ya takbirnya wajib diulang karena supaya serentak sama takbir. Berarti takbir yang tadi sah nggak itu? Enggak. Kenapa enggak sah? Karena niatnya kurang. Kalau niatnya kurang berarti takbirnya pun enggak sah. Niat enggak sah, takbir otomatis enggak sah. Karena niat wajib serentak dengan takbir. Ngulanglah si imam. Allahu Akbar. Datang makmum, iya. Ngulang lagi imamnya. Oh berarti tadi salah itu. Makmum wajib ngulang enggak? Wajib. Kalau makmumnya enggak ngulang, berarti makmumnya duluan, imamnya takbirnya belakangan. Karena takbir imam yang pertama itu
nggak sah sehubungan ada niat yang kurang. Jadi kalau takbir pertamanya nggak sah, takbir keduanya yang sah, sementara makmum sudah terlanjur ikut takbir yang nggak sah tadi, ya makmumnya juga takbirnya jadi nggak sah. Karena dia niat Allahu Akbar, dalam arti sengaja aku sholat fardu maghrib 3 rakaat ikut imam, sementara imamnya nggak ada. Imamnya nggak sah niatnya, kan imamnya belum ada. Jadi kalau imam makmumnya tidak ngulang, saat imam ngulang, yang dului takbir imam apa makmum? Makmum, makanya nggak sah, wajib ulang juga. Cuma kadang-kadang bandel makmum. Nah, nggak mau dia imamnya ulang Allah Akbar, dia manteng aja, nggak mau ganti, nggak mau ulang deh. Nah, yang kayak gini kalau dikasih tahu, Pak, ulang, orang imamnya ngulang kok, marah dia, dipelototinya. Pula kau ganggu aku sembahyang. Nah, sebenarnya udah. Yang diniatkan itu alif Allahu Akbar. iya. Nah, oke. Jadi kalau imam yang ngulang, makmum wajib ngulang. Kalau enggak, takbiratul ihramnya makmum tidak sah karena dia duluan, imamnya belakangan. Udah. Baiklah. Iya. Iya. Kalau kita tahu beginilah karakter imam itu, begitu siap kita takbir, tak usah lagi dibaca doa iftitah tuh, karena itu sunat. Fatihah itu rukun. Kalau kita baca doa iftitah lagi, takutnya nggak sempat Fatihah ruku, dia pontang-panting Fatihah kita. Nah, jadi kalau seperti ini model imamnya kan kita udah tandai dia. Nah, siap kita takbiratul ihram, langsung baca Fatihah, usah lagi doa iftitah. Siap baca Fatihah, kalau belum ruku lah imam, masih sempat baca surah, kebetulan ini sholatnya sir seperti zuhur sama asar. Nah, kita baca surah sedapatnya. Oh, baru 2 ayat atau ruku imamnya, udah kita ke ruku. Nah, begitulah. Agak diakal-akali juga lah. Kalau imamnya ligat-ligat kali, cara kita nggak bisa pula cepat-cepat kali bacanya. Ya caranya ya agak diakal-akali sedikit lah. Tapi diakalin itu betul ya, supaya kita tetap bisa berjamaah gitu. Tapi idealnya sogianya imam yang dirubah, bukan makmum yang pontang-panting ngejar-ngejar imam. Nah, sogianya, jadi ada model imam ini kayak supir angkot. Supir angkot itu yang penting pokoknya penumpang udah naik. Perkara belum duduk dia nggak peduli, menjalan aja, terus sungkur-sungkur orang, terjajar-jajar. Nah, jadi supir yang bagus itu biar duduk penumpang dulu, udah aman, baru di jalan. Tapi cemana lah, ngejar setoran, jadi main tancap aja. Jadi imam ini pun kadang-kadang ada kayak begitu, makmumnya yang pontang-panting. Kalau seperti ini, idealnya tentu imamnya yang jangan terlalu cepat, nah, sehingga makmumnya pun bisa tidak terlalu terburu-buru. Tapi yang hal yang seperti ini kan nggak perlu dia jadikan imam karena ya termasuk komaknya pun terkadang kan. Ya, ya kalau itu dikasih tahu lah imamnya. Nah, imamnya cepet-cepet kali. Bandel juga, ya udah diganti aja. Dia pula najirnya. Nah, inilah susahnya. Dia pula nazirnya, dia pula imamnya. Nah, asal jangan ditambah dia pula lah muazinnya. Dia ngajin, dia imam, dia nazir. Baik. Jadi mendului 2 rukun perbuatan batal. Begitupun tertinggal. Ketinggalan dari imam 2 rukun perbuatan batal juga kalau itu tidak dengan uzur. Apa contoh yang bukan uzur ketinggalan? Ada model orang sembahyang itu was-wasnya tinggi. Kalau baca perasaan dia macam nggak pas saja bacaannya.
Nah, sehingga berulang-ulang. Baca bismillah sampai 5 kali diulang-ulang baru rasa dia pas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kayak gini ya udah ketinggalan lah pasti dari imam. Nah, ini was-was datangnya dari setan. Nggak boleh kita ikutkan was-was itu. Jadi ketika diikutkan itu jadi penyakit. Ini nggak termasuk uzur karena salah kita. Nah, jelas setan. Fala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan ikuti langkah setan. Was-was itu langkahnya setan. Nah, datang kita ikuti bolak-balik. Karena bolak-balik sih diulang-ulang aja merasa nggak pas. Ya udah ketinggalan lah. Imam rukuk dia belum siap juga Fatihah. Imam i'tidal belum juga. Imam sujud masih tegak juga belum siap Fatihah, batal. Bayang makmum batal. Ustaz, apa itu nggak termasuk uzur Ustaz? Enggak. Was-was tidak uzur kan itu datangnya dari setan. Nah, tapi kalau karena uzur, nah ini dimaafkan 2 rukun perbuatan nggak sampai jadi batal. Yang batal itu kalau sampai 3 rukun panjang. Nah, rukun perbuatan itu dibagi 2, ada panjang, ada pendek. Makna pendek di situ nggak boleh lama-lama kita berhenti di situ. Itu berarti rukun pendek. Makna panjang boleh kita lama-lama di situ, nggak masalah. Nah, itu rukun panjang namanya. Nah, yang rukun panjang cuman rukuk, sujud pertama, sujud kedua. Adapun i'tidal, adapun duduk antara 2 sujud itu rukun pendek. Maknanya tidak boleh kita lama-lama di situ. Ya pastilah ada. Setelah kita membaca bacaan yang sunat dibaca, segera kita berpindah ke rukun berikutnya. Nggak boleh lama-lama kita di i'tidal, nggak boleh lama-lama kita duduk antara 2 sujud. Apabila kita lamakan melebihi dari ukuran Fatihah di i'tidal, melebihi daripada ukuran sekurang-kurang tahiyat akhir pada duduk antara 2 sujud, maka sholatnya batal. Nah, duduk istirahat sunat, tidak ada masalah. Itu lebih positif, tak boleh lama ya? Oh ya, sama kayak duduk baca Rabbi Firillah. Nah, sama. Nggak boleh lebih dari sekurang-kurang tahiyat akhir. Baik. Jadi rukun panjang, rukun yang boleh lama-lama seperti ruku, seperti sujud, itu boleh lama-lama nggak apa-apa karena rukun panjang ya. Baik. Ini kalau karena uzur 2 rukun tidak membatalkan sholat kalau dia ketinggalan. Kecuali jika sampai tertinggalnya dahsyat betul 3 rukun panjang. Berarti ruku ketinggalan. Tidak rukun pendek nggak masuk hitungan. Sujud, bangkit dari sujud berarti 2 rukun panjang. Duduk antara 2 sujud rukun pendek nggak masuk hitungan. Sujud yang kedua baru sampai kepada 3 rukun, tapi belum ketinggalan 3 rukun kan, baru sampai. Tegak masih tetap berdiri juga belum rukuk. Imamnya udah berdiri rakaat yang kedua. Begitu imam meninggalkan sujud yang kedua, maka batallah sembahyang si makmum. Karena ujur sekalipun tertinggalnya batal. Karena dia tertinggal 3 rukun perbuatan. Mana itu? Rukuk 1, sujud yang pertama 1, sujud yang kedua. Nah, ini membatalkan sholat. Membatalkan sholat. Ketinggalan 3 rukun. Walaupun karena uzur. Apa contoh yang uzur ini? Seperti misalnya sogiannya kita kalau khawatir ketinggalan Fatihah, siap takbiratul ihram, apalagi sholatnya sir, agak susah kita memprediksikan imamnya itu sudah sejauh mana dia, apakah lagi baca Fatihah, apa baca surah. Kalau baca surah, surahnya apa. Nah, itu susah diprediksi karena sir dia. Soginya kalau seperti ini, kita masuk takbir Allahu Akbar, kira-kira kalau aku baca doa iftitah nanti Fatihahnya sempet apa enggak ya? Enggak tahu juga sih. Orang namanya bacaan imam pun gak kedengeran, orang sir, ya nanti takutnya belum habis Fatihah
Imamnya udah ruku. Sementara ini belum kubaca Fatihah karena ada ayat yang dibaca gitu. Nah, ada doa iftitah lagi gitu. Harusnya kalau ada kekhawatiran gini, udah tinggalkan itu. Doa iftitah nggak usah dibaca. Langsung aja baca Fatihah. Nah, dapat Fatihah, imam pun misalnya ruku, ya udah kita ruku. Jadi ayat-ayat tak usah dibaca, nggak sempet. Nah, doa iftitah nggak usah dibaca, nggak sempet. Namanya kita takut ketinggalan. Nah, harusnya begitu. Dia masuk. Tapi Fatihah nggak dapat. Dan hitungan berapa? Enggak apa? Nggak dapat. Tapi dapat ruku. Terus karena imam ruku, dia pun ikut ruku. Ya udah, Fatihahnya kalau masbuk ditanggung imam. Biarpun dia nggak dapat satu. Gua dapat, bis saja nggak sempat. Allahu Akbar, imamnya langsung ruku. Allahu Akbar. Baca Bismillah, bisnya pun nggak sempat. Tahu imamnya Allah Akbar ruku. Ya udah ruku. Ya, kita dong. Satu lagi Ustaz, ada seorang Ustaz, dia saya tanya, terus dia bilang, kalau saya doa terakhir katanya waktu sujud, saya baca Rabbana atina fid dunya hasanah. Apa boleh baca Quran waktu sujud itu? Innamal a'malu binniyat. Niat dia berdoa apa baca Quran? Kalau niat dia baca Quran haram. Kalau karena menjatuhkan Quran, nggak layak di sujud itu kita baca Quran, itu menjatuhkan nilai Quran. Tapi kalau dia niat doa, Nah kalau niatnya doa, apa sama kayak orang haid, baca Quran haram nggak? Orang haid baca Quran haram nggak? Haram. Dibacanya lah waktu wirid. Nggak ada yang biasa baca doa itu 3 orang, 2 berhalangan. Maksudnya nggak datang, yang datang yang haid ini. Lantas apa gara-gara itu dia nggak doa? Ya doa. Lantas waktu doa ditutuplah doanya dengan Rabbana atina fid dunya hasanah. Lagi haid nih. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kira-kira berdosa nggak dia? Tergantung niatnya apa. Kalau niatnya berdoa nggak apa-apa. Kalau niatnya baca Quran, ya. Nah, kira-kira ini juga gitu. Waktu sujud, Rabbana atina fid dunya. Mengapa ini? Baca Quran itu apa gimana? Bukan, aku berdoa. Cuman doa yang ada dalam Quran. Misalnya beban cobaan sama dia berat kali. Kata Nabi, saat yang dekat hamba dengan Tuhannya waktu sujud, maka perbanyaklah doa waktu itu. Atau dia berdoalah. Nah, pakai bahasa Arab doanya, tapi diambil dari Quran. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi. Diulangi lagi malah biar mantap. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi. Dalam pikiran dia itu enggak teringat pun kalau itu Quran. Yang teringat sama dia karena dia tahu artinya bahwa ini sangat-sangat syahdu kalau ini dibaca sebagai doa. Ya Tuhan kami, jangan kau timpakan kepada kami satu ujian yang kami tak sanggup memikulnya ya Allah. Karena cobaan sama dia bertubi-tubi. Nah, dalam sujud sholat itu itulah dibacanya. Kira-kira boleh nggak? Boleh. Kalau niatnya doa. Kalau niatnya Quran, haram. Baik. Jadi harusnya kan nggak usah baca doa iftitah kalau kita khawatir ketinggalan. Tapi dibaca juga, refleks aja mulutnya. Allahu Akbar. Tahu-tahu Allahu Akbar kabir alhamdulillah. Asik dia. Begitu wa ana minal muslimin. Ujung doa iftitah kan? Allahu Akbar. Ya. Ruku imamnya. Aku belum baca Fatihah, baru doa iftitah. Ya kayak mana ini? Nah ini termasuk ketinggalan yang uzur. Ruku imam belum Fatihah deh kan? Boleh dia ruku? Boleh nggak?
Jangan ragu-ragu lah Pak Saidi. Wa ana minal muslimin. Allahu akbar. Ya, aku belum Fatihah udah ruku imamnya. Berarti aku ketinggalan tadi ya. Allah, kayak mana aku ini? Lah udahlah, Fatihah ditanggung imam, ruku deh. Boleh? Kenapa enggak boleh? Tapi dia enggak masuk. Ya Fatihahnya ketinggalan, enggak sempat baca Fatihah ruku. Nah, ya. Kira-kira hukum masbuk enggak itu? Kenapa enggak? Ada kesempatan membaca Fatihah setelah takbiratul ihram sebelum rukuk imam. Bisa enggak dibaca Fatihah kalau enggak baca doa iftitah? Bisa. Kan imbang itu kan? Nah, kurang lebih imbang. Nah, tapi karena yang seharusnya dibikin untuk baca Fatihah rukun, dibikinnya yang sunat, ini enggak bisa menggugurkan bacaan Fatihah. Makanya imam ruku tak boleh dia ruku. Kalau dia ruku berarti sengaja meninggalkan Fatihah, batal sholatnya. Nah, jadi apa yang harus lakukan? Baca Fatihah. Nggak gugur itu Fatihah itu. Dia muafik bukan masbuk ini. Nah, oke, bacalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sami'allahu liman hamidah. Ya, udah itidal pula lah imam, aku baru separuh Fatihah. Begitu dibaca ihdinas siratal mustaqim. Allahu akbar. Alah sujud pula imamnya, ya Allah. Ketinggalan 2 rukun aku ini. Apa itu? Rukuk dan i'tidal. Batal enggak? Enggak ya, belum ya. Kenapa belum? Tapi ketinggalan 2 rukun. Nah, ini uzur. Kalau was-was tadi, nah itu bukan uzur. Begitu sujud imamnya, dia masih berdiri dalam posisi membaca Fatihah yang berulang-ulang tuh, ini batal. Karena itu enggak uzur. Tapi kalau yang tadi contohnya ketinggalan karena sebab baca doa iftitah, itu uzur. Makanya 3 rukun panjang baru batal. Ini baru berapa rukun ini? 2. Apakah panjang 2? Enggak, 1 panjang 1 pendek. Ini 3 panjang baru batal. Nah, makanya jangan gopoh. Jangan sang imam udah sujud, ihdinas siratal mustaqim. Ya, udah sujud imamnya. Siratal. Jangan. Bacanya hancur. Ya jangan pelan kali, jangan lambat kali, tapi jangan cepat kali sampai berubah huruf. Wong jatahnya 3 rukun panjang kok. Waladdallin. Imamnya duduk. Allahu akbar, duduk. Baru 2 rukun kan? Panjang. Rukuk kita, ada aman. Sekedar tamaknina aja lah, kejar imamnya. Sekedar dapat tamaknina aja. Allahu akbar, subhanallahil azim wa bihamdihi. Subhanallahul hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardh. Allahu akbar. Subhanarabbil a'la wa bihamdihi. Allahu akbar. Rabbighfirli warhamni wajburni. Allahu akbar. Kita kejar dia berdiri. Rakaat yang kedua. Aman. Nah, gitulah. Janganlah pula lagi tasbih rukuk subhanallahil azim wa bihamdihi subhanallah 3 kali. Wah, udahlah. Ngejar-ngejarnya enggak terkejar itu. Nah, ya kita pandai-pandai juga lah kalau ada situasi seperti itu. Nah, jadi 3 rukun panjang baru batal. Nah, tapi kalau baru 1 atau 2 rukun panjang belum batal. Nah, itu karena uzur. Karena uzur. Contoh lain karena uzur. Soal jemaah ini. Takbir imam. Allahu akbar. Kita pun takbirlah Allahu akbar. Ya, karena imam belum baca Fatihah, agak break dia, berarti imam baca ayat kan? Baca ayat. Baca apa Pak Said? Belum kedengeran Fatihahnya. Ini sholatnya jahar nih. Nah, misalnya Isya gitu. Imam diem, nggak ada suara. Berarti imam baca apa ini? Iftitah. Kita diam? Enggak lah, baca doa iftitah. Ngapain diem? Baca doa iftitah. Siap doa iftitah imam, siap kita. Baca jahar lah dia. Enak kali suaranya Pak Saidi. Kayak Imam Masjidin Nabawi. Wah, kalau suara saya enggak.
Ini ecek-ecek aja nyontoh-nyontohin. Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya, sedap kali. Apalagi baru pulang umroh pula dia. Waduh, perasaan kayak di Masjid Nabawi laku sembahyang, ya Allah, nikmat. Saking kan menikmati bacaan imam tuh, sampai imam baca ayat dinikmati lagi. Begitu ruku imamnya, Allahu Akbar. Di situ baru terkejut dia. Ya Allah, aku belum baca Fatihah. Atau ragu, tadi udah dibaca apa belum ya Fatihah? Gak inget, saking asyiknya dengarkan bacaan imam. Sementara dia belum ikut ruku, masih berdiri. Begitu imamnya Allah, terkejut ya. Aku udah baca apa belum ya? Kalau ragu sudah atau belum, hukum belum. Apalagi yakin memang belum, ya sudah nyala. Jadi apa yang harus dilakukan dia? Ikut sujud? Ikut ruku? Kalau ikut ruku batal lah. Baca Fatihah. Namanya itu rukun. Wah, baca. Akibat dia baca kan ketinggalan. Nah, ini termasuk kategori uzur. 3 rukun panjang ketinggalannya baru batal. Kalau belum 3 rukun panjang belum batal. Ya udah bacalah Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan cepet kali, jatah banyak kok. Tapi jangan santai kali. Tetap dijaga juga lah huruf-huruf Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Kira-kira gitulah. Waladhdallin. Sementara dia baca Fatihah, imamnya sudah itidal. Allah liman hamidah. Sudah itidal. Aku baru separuh Fatihah. Allahu Akbar, dah sujud. Agak tancap pula imamnya. Allahu Akbar, sujud. Allah, dah sujud. Aku baru ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Siap waladhdallin, Allahu Akbar, duduk dia. Kita baru siap Fatihah. Ketinggalan berapa ini? 2 rukun panjang. Mana itu? Rukuk plus sujud. Baru duduk antara sujud kan? Berarti 2 rukun panjang. Rukuk lah, Allah Akbar. Ya kejarlah imam. Tapi jangan sampai menghilangkan tamannya. Seperti itu. Termasuk uzur juga ini. Jadi nanti ada beberapa lah yang kategori uzur. Itu contohnya uzur. Jadi hati-hati, sholat berjamaah ini ya besar pahalanya 27 derajat. Tapi ya sebagiannya dipahamilah aturan-aturan yang mengikat untuk sholat berjamaah. Jangan nanti di dunia ngayal, pahalanya banyak nih, 27 derajat nih. Aku apapun ceritanya aku kejar nih sholat berjamaah. Bagus. Cuman jangan ngejar-ngejar sholat jamaah aja. Artinya begitu aktivitas dengar azan, hentikan semuanya. Bergegas ke masjid, sholat jamaah. Konsen betul dengan sholat jamaah. Baguslah, tentang itunya bagus. Tapi sebagiannya jangan cuman jangan cuman semangat berjemaahnya aja untuk dapat pahala 27 derajat. Sementara aturan-aturan yang mengikat itu enggak pahala dipahami. Takutnya ya terjadi kasus macam tadi. Dia ngayal udah dapat 27 derajat, sementara sembahyangnya pun tak sah. Gara-gara enggak paham. Ya ketinggalan 3 rukun tadi kan udah batal. Atau ketinggalan 2 rukun. Kalau bukan karena uzur kan 2 rukun aja ketinggalan udah batal kan. Jadi aturan-aturan yang seperti inilah sebenarnya harus dipahami dengan baik dan sempurna supaya ibadah kita insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Segini lagi. Satu lagi sebetulnya, tapi lah. Ini walaupun sebaris sedikit, tapi nanti kalau diurai panjang lebar. 1 jam juga waktunya. Jadi segini. Apalagi Pak Saidi kalau nanya sampai 5 berek-korek. Segini aja lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an
وعلما نافعا وعملا مقبولا وتوبة نصوحا وحسن الخاتمة. اللهم ارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا جميلا وإلى الخير قربنا وعن الشر أبعدنا واقض حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.